Shalom, selamat sahabat. Kembali kita berada dalam program Heavenly Light Ministry, Light in the World, Serving the Lord. Bersama saya, Pendeta Tutri Tumangkeng. Sukacita boleh kita nikmati saat ini oleh karena kita saat ini berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Sekali lagi saya sampaikan, salam sehat dan harus selalu sehat. Kali ini saya ingin berbagi dengan kita semua tentang satu topik, kesetiaan. Mari kita coba renungkan apa artinya setia. Apa artinya kesetiaan? Kita saat ini masih berada dalam kondisi pandemi. Kondisi pandemi ini membuat kita seakan-akan jauh dari Tuhan. Kondisi pandemi ini seakan-akan membuat kita ditinggalkan oleh Tuhan. Itu pemikiran kita. Kenapa Allah izinkan pandemi ini terjadi di muka bumi ini? Kalau kita sudah memahami bahwa kejadian-kejadian menjelang kedatangan Kristus akan terjadi sesuatu, dan Tuhan sudah sampaikan di dalam firman Tuhan, khususnya dalam Matius pasal 24, ada tanda-tanda menjelang kedatangan Kristus. Pandemi ini yang saya ingin katakan, saya sebenarnya tidak terlalu suka bicara tentang COVID ini. Oleh karena itu setiap saya khotbah di gereja saya selalu mengkhotbahkan tentang hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana kita menikmati makanan yang enak supaya kita sehat. Bagaimana kita fokus kepada surga, tempat yang indah. Gak perlu bicara tentang pandemi ini. Tapi hari ini saya coba juga kita belajar bersama-sama untuk sharing kenapa ini bisa terjadi. Kita sebagai umat yang percaya tahu ini akan terjadi. Ya, karena Alkitab juga sudah menyampaikan ada terjadi belah sampah dan segala macam. Tapi perhatikan ini. Ada 3 yang saya ingin sampaikan kepada kita masing-masing saat ini. Yang pertama, COVID ini merusak tatanan kehidupan. Baik secara spiritual, secara mental, dan secara fisik. Secara fisik, orang sakit. Ya, secara fisik. Secara mental, orang khawatir, ragu. Dan secara spiritual, nah ini yang paling bahaya. Saya coba sedikit menyaksikan. Ya, pada awal pandemi. Waktu saya ke supermarket, saya belanja, antri. Lalu kemudian pada saat sudah dekat di kasir, saya sedikit batuk. Oh, orang sudah pada lihat kiri kanan. Dulunya enggak seperti itu. Batuk biasa-biasa aja. Tapi pada saat mereka lihat saya batuk, sudah ada yang menghindar. Kenapa? Ketakutan. Mental ditekan. Ketakutan, kekhawatiran. Bahkan satu hal yang saya tidak suka sekali. Curiga. Curiga kepada teman, curiga kepada sahabat, curiga juga kepada gereja. Kalau gereja buat kebaktian, curiga. Kenapa ini gereja buat kebaktian? Bahkan curiga kepada orang yang paling dekat dengan kita. Luar biasa ini. Tetapi saya bersyukur. Karena dengan pertolongan Tuhan, dengan iman yang ada pada kita, kita akan mampu melewati pandemi ini. Oleh karena itu, saya ingin berbagi dengan teman-teman, sahabat, saudara tentang kesetiaan. Apakah dalam kondisi seperti ini kesetiaan kita akan berkurang kepada Tuhan? Apakah dalam kondisi ini kehilangan pekerjaan misalnya teman-teman kita? Kehilangan harapan? Apakah kesetiaan kita kepada pasangan kita berkurang? Kepercayaan kepada pasangan kita berkurang? Apakah pandemi ini kesetiaan kita akan meninggalkan Tuhan, kesetiaan kita akan meninggalkan sahabat, atau bagaimana? Saya ingin pastikan bahwa tidak ada hal yang bisa memisahkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada pasangan, ketika kita sudah komit tentang arti setia. Mari kita coba lihat apa rupanya arti setia. Kalau saya lihat di bahasa Inggris, kalau misalnya iman itu
faith. Kalau faithful, kesetiaan. Berarti kesetiaan itu sangat erat kaitannya dengan iman. Berarti kesetiaan itu lebih daripada iman. Karena faithful itu adalah iman yang penuh. Dalam artinya kesetiaan. Jadi kesetiaan adalah kepatuhan, kekokohan, ketaatan, penurutan kepada orang yang kita percaya. Ada satu ungkapan dari Dr. Saunders, dia katakan, kesetiaan itu adalah kita wajib melakukan apa saja yang diperintahkan seseorang yang kita tahu dia dipercaya, kita tahu dia adalah seorang yang mengantar kita kepada kebaikan, dan kita harus akui dia bisa dipercaya. Jadi kesetiaan adalah melakukan apa saja yang telah diperintahkan kepada kita. Jadi kata setia adalah kewajiban di dalam penurutan. Nah, kembali kepada arti kesetiaan. Kalau kita sudah memahami makna kesetiaan, maka tidak akan terjadi sesuatu hal yang bisa menjebak kita, menjauhkan kita kepada kesetiaan kepada Allah, kesetiaan kepada pasangan, kesetiaan kepada gereja. Walaupun dalam kondisi pandemi. Saya sangat optimis dan saya bisa pastikan bila mana kita sudah memahami tentang kesetiaan itu, tentang penurutan itu, tentang ketaatan itu, tentang kepatuhan itu kepada Allah yang sudah berjanji akan melindungi kita, menyertai kita, karena Allah juga adalah Allah penyedia. God is provide. Nah, kalau kita sudah pahami ini, maka kita tidak pernah ragu, tidak pernah khawatir, tidak pernah curiga, tidak pernah juga takut menghadapi apa saja yang bakal terjadi di depan. Karena ada garansi, ada jaminan. Saya ingin baca satu ayat untuk kita renungkan pada sabat ini. Di dalam Yesaya pasal 48 ayat 18. Ya, ayat 18. Mari saya baca. Firman Tuhan mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Perhatikan ayat ini. Inilah kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekiranya saya dan saudara perhatikan saja, melihat, ya, mengawasi, ya, memperhatikan, watch. Dikatakan apa di sini dalam firman Tuhan? Maka damai sejahteramu, hanya memperhatikan perintah Tuhan, hanya memperhatikan firman-Nya saja, sudah kita mendapatkan damai sejahtera. Apalagi kalau kita melakukan. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 mungkin ayat 3 selanjutnya katakan, orang yang berbahagia. Ya, ini saya ingin coba aplikasikan kata bahagia. Saya coba telusuri kata bahagia dari sekian banyak versi Alkitab. Kata kebahagiaan pada awalnya, pada dasarnya adalah keselamatan. Berkaitan dengan khotbah Yesus di dalam Matius pasal 5. Berbahagia ini adalah keselamatan. Makanya dalam kitab Wahyu pasal 1 dikatakan, berbahagialah orang yang membacakan, berbahagialah orang yang mendengar, dan berbahagialah orang yang melakukan. Artinya, selamatlah orang yang mendengar firman Tuhan, selamatlah orang yang membaca firman Tuhan, selamatlah orang yang melakukan firman Tuhan. Kembali kepada Yesaya 48. Sekiranya kita memperhatikan saja firman Tuhan, memperhatikan perintah-perintah Tuhan, memperhatikan kehendak Allah, damai sudah ada sama kita. Bukan hanya itu, damai sejahtera. Dan Yesaya menggambarkan bahwa damai sejahtera yang kita miliki sekiranya kalau kita memperhatikan saja perintah Tuhan, kehendak Allah, God's will. Damai sejahtera
yang Tuhan akan karuniakan bagi kita, dia gambarkan seperti sungai yang tidak pernah kering. Coba kita bayangkan di tengah terik matahari, lalu kita dapati satu sungai. Apa yang kita rasakan? Apa dalam benak kita? Kalau kita sampai di sungai, saya akan terjun langsung. Kenapa? Ada satu kebahagiaan yang kita nikmati ketika kita lihat air. Dan kebahagiaan, kedamaian, damai sejahtera yang Tuhan akan karuniakan kepada orang-orang yang baru memperhatikan, belum melakukan damai sejahtera yang Tuhan akan berikan kepada kita. Lalu kemudian apa lagi dia katakan? Kebahagiaanmu. Luar biasa, kebahagiaan di dalam gereja, kenyamanan di dalam gereja. Ketika kita ke gereja, apa tujuan utama kita ke gereja? Apa tujuan utama kita ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan? Yang pertama tentunya dalam benak kita adalah keselamatan. Tapi ingat saudara, selain keselamatan, maka perlu juga ada rasa nyaman dan rasa aman dan kebahagiaan. Sehingga pada saat kita pergi ke gereja, beribadah kepada Tuhan, kita merasa secure, aman, convenience, nyaman. Dan kalau ini kita rasakan, karena itu karunia Tuhan, maka fokus kita kepada hal-hal yang menyenangkan tentang firman Tuhan itu. Hal-hal yang tentang apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita, termasuk surga. Oh, luar biasa. Lalu kemudian selanjutnya ayat ini. Kebahagiaan kita pada saat kita setia kepada perintah-perintahnya, pada saat kita setia kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah. Saya tidak bisa jabarkan lagi kata berlimpah. Contoh, kalau kita punya gelas. Gelas itu hanya bisa menampung air segelas itu. Tapi kalau berlimpah-limpah berarti dia terbuang-buang. Oh, terjatuh. Jadi pada saat itu. Makanya tidak salah Alkitab mengatakan, kalau kita setia kepada Tuhan, maka kita harus yakin bahwa God will supply all of our need. Jadi Allah itu supplier. Dia bukan yang God provide, penyedia, tapi dia supplier. Kayak misal supplier Pertamina, supplier apa. Jadi terus dia mensuplai kita. Itu janji Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Asal kita setia kepada Tuhan. Asal kita menurut. Kesetiaan adalah kepatuhan, penurutan kepada Tuhan. Lalu apa selanjutnya? Dia katakan kebahagiaan kita bagaikan gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sampai kapanpun. Sampai nanti dunia ini diperbaharui oleh Allah sendiri. Ketika firman Tuhan, aku akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Maka gelombang itu akan berhenti. Tapi sepanjang itu belum terjadi, maka gelombang di lautan itu akan tetap ada. Gelombang ini. Dan gambaran Yesaya kepada orang yang baru memperhatikan perintah-perintah Allah. Baru watching, baru melihat, belum melakukan, belum mengaplikasikan. Kita sudah mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Dan ini jaminan pasti. Dan kalau Tuhan yang berfirman, tidak ada seorang pun di dunia ini bisa mengklaim. Karena itu adalah perintah Allah. Allah sendiri yang berbuat dan Allah sendiri yang menciptakan. Kesetiaan bukan paksaan. Kesetiaan adalah bagaimana kita menunjukkan perilaku kita. Mulai dari hati yang paling dalam. Dari hati nurani yang ikhlas. Untuk menunjukkan show. Menunjukkan bahwa saya menghormati engkau. Saya menghargai engkau. Saya menerima semua ajaranmu. Kalau kita mau jadikan Allah adalah Allah penyedia. Allah pencipta. Allah yang mensuplai segala sesuatu. Dan Allah yang sudah menyediakan apa saja kebutuhan kita. Dengan catatan, kalau kita percaya kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan, setia kepadanya, tanpa memikirkan hal-hal yang lain, maka apa saja yang dijanjikan Allah itu, kita akan apa? Nikmati. Biarlah kiranya masing-masing kita
Setelah kita belajar firman Tuhan ini, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan untuk tidak goyah. Harus berani berdiri tegap untuk mengikuti dan setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, baik dari kiri, baik dari kanan, baik dari depan, cobaan, tantangan, intimidasi, bahkan ada orang-orang membuli kita, mungkin mengejek, menganiaya kita, mengatakan yang tidak-tidak. Tetapi ketika kita fokus kepada Kristus yang sudah membela kita untuk mendapatkan keselamatan, bagaimana Kristus setia kepada Bapa, setia kepada perintah Bapa, maka kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka kita juga harus apa? Setia kepada Tuhan dalam segala hal, tanpa kompromi. Jadi setia, jadi artinya faithful without condition. Semoga ini menjadi kekuatan bagi kita, agar supaya kita tidak terjebak dalam kondisi yang saat ini menimpa dunia ini, khususnya pandemi. Bukankah kita sudah berdoa, misalnya kita katakan, oh Tuhan kita sudah berdoa kok belum selesai-selesai. Jangan kita terpancing, jangan kita terjebak. Marilah kita arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Marilah kita tetap setia kepadanya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, sukacita bersama Tuhan dan bersama umat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Oleh karena kebaikan Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya pelajaran tentang kesetiaan, ketaatan, penurutan, kekokohan iman kepadamu Tuhan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari menjelang datangnya Tuhan. Biarlah kiranya pelajaran pada saat ini boleh kembali memberikan kekuatan baru bagi kami untuk tetap setia kepadamu dalam kondisi apapun. Dengan kata lain, kami tidak akan terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang menimpa ini, yang mungkin bagi orang lain membuat mereka khawatir, ragu, dan takut. Tapi dengan iman dan kesetiaan kami tidak akan ragu kepadamu, kami tidak akan takut untuk menjalankan segala hal yang terjadi di muka bumi ini. Termasuk kami tidak khawatir karena Tuhan telah berjanji untuk menyediakan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah mengajar kami untuk setia menurut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.